Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 10 Juli 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 6 ayat 5-6. Saya bacakan kepada kita firman Tuhan ini demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, kesalahan yang dicari-cari. Saudara-saudari, suatu seleksi menjadi taruna militer di negara kita. Salah satu bentuk tes ialah calon taruna ini dengan hanya memakai celana pendek atau celana dalam menghadap si penguji dan seluruh tubuhnya diteliti. Kalau saja ada sebuah kutil atau kita katakan papilona atau kuku jarinya yang cacat, bisa saja itu menjadi alasan gugur tes. Artinya calon taruna itu sungguh-sungguh sempurna menjadi seorang taruna militer. Demikian di negara kita ini, saudara-saudara. Bahan renungan kita, Daniel bersama dua orang telah terpilih sebagai pimpinan pemerintahan di negeri Persia dan Media. Mereka ada 3 orang membawahi 120 wakil raja di seluruh negeri. Boleh dikatakan kalau di negeri kita ini dia menjadi menteri koordinator. Tetapi 2 temannya itu hendak menyingkirkan Daniel. Mungkin karena Daniel berasal dari orang tawanan yang dibuang. Jadi mereka ini iri hati. Seorang tawanan yang dianggap sampah kemudian mendapat kesempatan menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Ini yang mungkin mereka iri hati. Karena itu, kedua temannya itu mencari-cari kesalahan di bidang pemerintahan yang mereka hadapi, yang mereka lakukan. Dari segi disiplin, kejujuran, keahlian, kebijakan, tidak ada cacat. Dia rajin, tidak korup, baik waktu maupun uang. Ternyata tidak didapat mereka pada Daniel satu kesalahan apapun. Kedua temannya itu mencari dan mencari. Akhirnya mereka menemukan, walau bukan di bidang tugas pemerintahan, tetapi di bidang ibadah dan doa. Daniel 3 kali sehari menyempatkan diri untuk berdoa, menghadap ke arah Yerusalem sebagai ibadahnya dan rasa takut akan Tuhan. Saudara-saudari, tetapi bagaimana siasat orang teman Daniel yang mengangkat masalah keyakinan, masalah agama menjadi masalah kepada raja? Siasat itu mereka dapat dengan memuji raja yang memerintah supaya selama 30 hari
30 hari saja. Tidak ada orang berdoa, memuji, beribadah kepada dewa manapun, kecuali kepada raja, yaitu Raja Darius, Raja Persia dan Media. Tentu saja raja merasa tersanjung dan setuju untuk mengundangkan itu sebagai undang-undang, lembaran negara yang tidak bisa ditarik, tidak bisa dibatalkan kembali. Kedua temannya itu karena tidak menemukan cacat sama sekali apapun di bidang pemerintahan, sehingga mereka mencari-cari masalah di bidang lain, di bidang agama. Daniel sebetulnya sadar, undang-undang itu sebenarnya dikhususkan untuk mendiskreditkan dirinya. Namun sedikit pun tidak ada kekhawatiran Daniel, tidak mengurangi doanya dan ibadahnya kepada Tuhan. Kedua temannya itu dengan bangga dan mereka berhasil mau menyingkirkan Daniel karena Daniel didakwa bahwa dia tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Yahweh yang disembahnya 3 kali sehari. Resiko orang yang melanggar aturan itu akan dibuang ke gua singa. Ke gua singa yang sengaja singa itu dilapari, dibikin lapar. Saudara-saudari, mendengar itu keputusan dan dakwaan ini, raja sangat bersedih. Tetapi sesuai aturan, maka Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Pesan raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara-saudari, singa ternyata tidak mengganggu Daniel yang tak bercacat itu. Tetapi sebaliknya, kedua temannya yang mencari-cari kesalahan Daniel tadi, dialah yang dilemparkan ke dalam gua singa. Belum sampai di dasar gua, sudah disambut oleh singa, dicabik, diremukkan oleh singa. Raja Darius memang cemas, sedih. Tetapi dia mempunyai keyakinan bahwa Daniel ditolong oleh Allah. Pagi-pagi, raja ini sendiri pergi melihat bagaimana keadaan gua singa yang di dalamnya ada Daniel. Apakah Daniel selamat? Saudara-saudari, raja akhirnya turut memuji Allah yang dipuji oleh Daniel karena singa itu tidak berbuat apa-apa terhadap Daniel, tetapi singa itu menyambut, mencabik orang-orang yang mencari-cari kesalahan Daniel ini. Saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, pernahkah orang mencari-cari kesalahan Anda ketika dalam posisi yang baik? Yang kedua, kalau Daniel pada saat itu meminta nasihat, kepada Anda, apa kira-kira nasihat Anda kepada Daniel supaya dia selamat? Yang ketiga, menurut Anda, apa konsekuensinya jika Raja Darius membatalkan aturan itu demi keselamatan Daniel? Menurut Anda apa konsekuensinya bagi kerajaan ini? Mari berdoa. Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami menyadari ya Bapa, singa-singa yang mengaum di sekeliling kami hendak menelan kami agar kami meninggalkan iman setia kepada Yesus Kristus.
Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan selamat, terbebas. Demikianlah doa dan harapan kami dalam Kristus Tuhan. Amin.